Tuhan senantiasa menyertai kita semua, amin. Sama-sama satukan hati, tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun juga kami sangat mengasihi Engkau. Karena Tuhan, Engkau terlebih dulu mengasihi setiap pribadi lepas pribadi tempat ini. Malam hari ini kami mau membawa hati kami, membawa hidup kami yang terbaik untuk memuliakan dan meninggikan nama. Kami mau meletakkan sementara segala permasalahan, pergumulan kami di dalam hati-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu menyembah, kami rindu meninggikan, sebab Engkau saja yang layak menerima puji-pujian yang terbaik dari kami. Hanya di dalam nama Yesus, siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa,
di sepanjang hidupku. Terima kasih. Sama-sama Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Ucapkan syukurmu yang terbaik. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kami mau naikkan syukur kami. Tunaikan syukurku buat hari yang tidak pernah habis kasih dan selalu baru, selalu baru. Tak pernah pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan, tunaikan syukurku buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Buka kedua tangan kita, tunaikan syukurku buat hari yang Engkau setia dalam setiap proses hidup kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan. Selalu
Bersama
bukan tentang siapa kami malam hari ini, tetapi malam hari ini tentang Yesus sendiri. Allah yang baik, kami selalu kagum hormat Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu ini, kami mau berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang menakjubkan dalam hidup kami. Kedua tangan kita katakan, Tuhanku, hormat akanmu, Tuhanku, hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, Tuhanku. Sukacita malam hari ini sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami siap bersukacita karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Yang percaya kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Sukacita oleh Tuhan. Sesatmu kata bagimu, Tuhan kebajikan dan segala bagiku, sebab alasanku
Kita malam hari ini adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Sepakat katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Terima kasih Tuhan.
tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Siapkan hati kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab kami punya Allah yang besar dan Engkau memiliki janji yang selalu Engkau tepat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Percaya punya Tuhan yang besar, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, putri sekarang kemenangan dariku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat dan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Bersama-sama kita berdiri. Aku punya
luar biasa sih tentang more than enough ya. Saya akan bicara tentang ini. Kita semua saya percaya akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya ini senang pergi-pergi, saya senang traveling, tapi saya benci terbang. Saya nggak senang terbang sebetulnya. Apalagi di musim-musim kayak gini, hari-hari ini kan anginnya sampai pohon roboh. Saya tuh bisa membayangkan kalau saya ada di atas, pasti itu udah kayak kebanting-banting gitu, parah gitu kan. Nah, tapi keadaan ini jadi lebih baik ketika saya mendengar, membaca dari satu orang pilot di sosial media. Dia bilang bahwa seringkali pilot itu ngenamain kita penumpang, kalau penumpang itu lagi goncangan gitu, terus ketakutan. Wajar sih, wajar. Ketakutan gitu, pilotnya tuh ketawa. Karena menurut dia, buat kami, kita bisa sambil nyempil gitu, tetap menjalankan pesawat dengan santai. Karena mereka tahu bahwa pesawat itu diciptakan dengan sangat kuat, sanggup menghadapi segala macam bahaya, termasuk cuaca yang gak baik, termasuk turbulence atau guncangan udara. Itu pesawat itu diciptakan dengan segitu kuatnya. Jadi kok usah takut. Yang nakutin, yang membahayakan adalah penumpang nggak pakai seatbelt, nggak pakai sabuk pengaman, itu lebih bahaya. Saya pernah kok waktu pesawat kami itu gitu, saya itu sampai berdiri sampai kayak begini karena saya lupa pakai seatbelt. Jadi itu lebih bahaya. Plus kedua, yang bahaya adalah kalau orang bawa hand carry yang di dalam kabin pesawat lebih dari 7 kilo. Kalau pesawat kayak begini-begini dan itu kebuka, hand carry-nya jatuhin orang, malah mati. Itu yang bikin mati orang gitu, karena patah lehernya. Jadi kalau terbang sudah tahu overweight, jangan diselipin di hand carry, nggak boleh ya. Jadi bayar aja overweight-nya gitu. Nah, terus dia bilang pilot itu selama terbang dia akan punya iPad gitu, punya pad. Terus di padnya itu dilihat ini daerah yang merah, ini turbulence, misalnya merah warnanya. Ini daerah yang udara nggak bagus. Dia akan menaikkan atau menurunkan ketinggian terbang supaya menghindari itu. Yang pertama. Yang kedua, dia akan tanya kalau itu nggak bisa dihindari. Dia akan tanya sama menara di bawah, tadi pesawat yang sebelumnya kita tuh lolosnya gimana caranya gitu. Jadi kita akan ambil jalur mereka, cara mereka. Jadi semua pilot itu nggak ada satupun yang main-main dengan keselamatan penumpang. Ada yang tiba-tiba, di situ ada turbulence, kita coba yuk kuat gas pesawatnya, goyang-goyang asik. Nggak ada. Nah sejak itu saya merasa lebih tenang terbang. Setiap terbang saya selalu mikir, katanya pilot itu pesawat itu kuat dan pilot itu berusaha naik turun, pilot berusaha cari jalan yang baik. Jadi saya lebih tenang ketika menghadapi badai. Seperti kita dalam hidup, kalau kita itu di dalam hidup pakai kacamata kita yang tidak ada pengetahuannya, kita itu ketika ada badai kita kan deg-degan. Tapi begitu kita tahu kacamata yang benar, yang perlu kita pakai ya kacamata surga, kita akan tenang kalau ada badai. Dan hari ini tentang more than enough. Kisah ini ditulis di keempat Injil. Kita semua mungkin tahu ceritanya dengan cepat, apalagi kalau sudah ini banyak hamba Tuhan dan ada juga guru sekolah minggu yang rajin ke gereja. Wah, pasti tahu ceritanya tentang 5 roti 2 ikan. Siapa yang belum tahu, coba angkat tangan. Tahu semua kan? Nah, ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah kelahiran Yesus ditulis cuma di Matius dan Lukas. Kisah ini ditulis di keempat Injil. Artinya Tuhan mau kita benar-benar ngerti ini. Karena semakin banyak tertulis, itu semakin Tuhan tekanin. Ini loh, kayak gitu ya. Nah, awalnya itu kalau kita baca di slide yang kedua, Matius 14 ayat 16 sampai 17. Semua ada di slide ya. 14, Matius 14, 16, 17 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, orang-orang ini. Kamu harus memberi mereka makan. Terus jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.
Nah, kisah 5 roti 2 ikan ini yang terjadi, ini terjadi setelah Yesus itu dipertanyakan sama orang-orang di kotanya Nazaret. Dia bikin mujizat, dia ngajar di bait Allah. Ini loh, ini kan anaknya si Yusuf itu kan, adik-adiknya loh, teman kita main, keluarganya teman kita jalan-jalan. Kok bisa ya dia ngajar? Dipertanyakan dan Yesus pergi. Seorang nabi yang selalu tidak dihargai di dunia ya. Terus setelah itu dia sudah memutus murid dan mengutus 12 murid. Ini kejadiannya, Yesus sudah mengutus 12 murid, dua, yang kemudian mereka kembali bikin laporan dan mereka sudah disebut rasul. Untuk pertama kalinya mereka dipanggil rasul setelah itu, dan mereka melaporkan happy-nya, kami sukses Yesus, kami berhasil. Di tengah sukacitanya itu, sebetulnya Yesus baru mendengar tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal oleh Herodes. Nah, dari awalnya sini saja kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita melewati sesuatu lebih dari kekuatan kita. Yesus ini masih anak manusia saat itu. Dia belum dinyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi dia masih punya perasaan sedih ketika hidup di dunia. Dan pada waktu mendengar Yohanes, dia dalam keadaan sedih. Bapa di surga tahu, dikirimnya orang-orang murid-muridnya yang menghibur, yang membawa berita tentang keberhasilan mereka. Jadi hiburannya Yesus. Karena itu saudara, jangan pernah jauh dari lingkungan yang benar, dari lingkungan yang kenal Tuhan. Karena pada saat kita down, Tuhan akan pakai mereka-mereka ini memperkuat kita. Ya, penting sekali kalau Rebo gini yang rajin, Minggu yang rajin ya ibadah. Nah, setelah itu Yesus bilang, yuk kalau gitu kita pergi ke tempat yang sepi. Karena aku ingin mendengar apa yang kamu ceritakan. Aku ingin happy karena aku lagi sedih, gitu kan? Karena mereka makan aja nggak sempat. Yesus sudah terkenal dan mereka naik perahu, mereka menyeberang. Gitu ceritanya, saudara semua tahu. Nah sampai di seberang orang-orang dengar, orang-orang mendahului Yesus, ya kan? Just ikutin saya, nanti kita baru ambil itu lagi. Waktu mereka Yesus tahu orang-orang ada di situ turun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lagi down, dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang itu. Mulai yang ngajar yang perlu disembuhkan dan dia terus mengajar. Dan di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44 itu kitab lain yang dituliskan. Kalau kita baca di ayat yang ke-35, karena hari itu Yesus kasihan sama mereka kayak domba yang tidak punya gembala. Ini kata-kata yang nanti kita akan oke. Karena mereka seperti domba tidak punya gembala, tapi kata murid-murid pada ayat yang ke-35 di Markus 6, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Kita tahu jawaban Yesus, enggak, kamu harus kasih mereka makan. Nah, sekarang kita belajar lagi sesuatu. Ketika hari sudah malam dan murid-murid berkata seperti itu, sebetulnya masuk akal ya, sangat masuk akal. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana kacamata yang berbeda melihat tentang persoalan. Bagi murid-murid tempat ini sunyi, nggak ada harapan. Tempat ini adalah tempat yang harus ditinggalkan saat ini. Jangan stay di sini. Tapi kacamata Yesus ketika dia berkata, tidak, kamu harus kasih dia makan. Kenapa? Karena bagi Yesus tempat ini adalah tempat di mana mujizatnya akan dinyatakan. Tempat ini adalah tempat di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Tempat ini akan menjadi tempat di mana orang melihat bahwa Dia Allah yang sanggup, ada Tuhan yang sanggup yang menjadi pemelihara. Ini bedanya kalau kita melihat dari kacamata yang berbeda. Karena itu jangan pernah
fokus kepada problem ketika kita ada di situasi yang seperti itu. Murid-murid ini fokus pada problemnya, pada ketidakadanya harapan atas tempat itu yang sunyi jauh dari mana-mana. Tapi Yesus, dia fokus kepada mujizat. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita pegang dalam hidup kita sehari-hari. Bagi kita semua, ketika kita melihat hidup seolah tidak ada harapan, ingat kisah ini. Yesus mampu melakukan lebih dari yang kita bayangkan. Pakai kacamata surga supaya kita punya harapan, kita bisa bertahan. Jangan pernah menyerah atas keadaan yang menurut saudara kayaknya nggak ada harapan, selama kita punya Yesus. Amin. Nah, yang selanjutnya adalah slide selanjutnya. Nah, ini sudut pandang mereka. Nah, selain itu diri sendiri dan orang banyak, murid-murid tadi kan berkata bahwa Yesus suruh mereka cari makan. Murid-murid tidak peduli gimana caranya, yang penting ini lapar, masuk akal banget. Tapi kita nggak sanggup melayani mereka, sudah suruh cari makan sendiri. Bedanya dengan Yesus, karena dia punya passion, punya belas kasihan sama orang banyak. Sebelum pelayanannya 40 hari dia berpuasa ada di gurun sebelum dia dicobai. Dia memulai pelayanannya dengan 40 hari tidak ada makanan. Yesus tahu arti kelaparan. Dia nggak biarkan ini orang-orang kelaparan, tidak. Murid-murid mungkin nggak ngerti, jadi suruh aja pergi sendiri, nggak peduli. Tapi Yesus bisa bayar, bisa pingsan ini nanti di jalan. Mereka ikutin aku sepanjang hari mendengar firman-Ku. Jadi aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Ini bedanya kacamata Yesus dan kacamata murid. Kacamatanya Yesus dan yang dikatakan tadi Yesus, murid-murid ya yang ngomong, suruh mereka pergi cari makanan, bener ya kayak gitu. Artinya gimana? Artinya disuruh menjauh dari Yesus. Ini ada masalah Yesus, jauhkan mereka dari kami. Karena mereka menemukan masalah, kami gak peduli bagaimana mereka. Cukup mereka mendapat makanan rohani. Sekarang makanan jasmani kami gak sanggup lagi, suruh pergi saja. Tapi Yesus berkata, no, aku gak mau orang jauh dari aku hanya karena masalah seperti ini. Kita bisa lakukan sesuatu. Gereja seringkali, rumah Tuhan seringkali tanpa disadari melakukan hal seperti murid-murid. Ketika ada jemaat atau ada anggota, ada teman yang bikin masalah gitu ya, yang memberatkan gitu, kita merasa, dia lagi kesini. Aduh, bahkan sampai didoa-doain, aduh Tuhan tolong supaya dia dijauhkan dari kami gitu ya kan. Boleh. Yesus berkata, biarkan mereka tetap tinggal gitu ya kan. Karena passionnya sudah nggak ada. Kita melihat mereka sebagai masalah, Yesus melihat mereka sebagai domba yang nggak punya gembala, yang justru perlu ditolong. Jadi kita sebagai rumah Tuhan, kelompok orang percaya, gereja Tuhan, kita harus punya poin bahwa gereja adalah tempat di mana semua orang diterima. Ketika dia punya masalah, tugas kita bukan menjaga, jangan dekat situ, nanti namamu ikut jelek, jangan diiring. No, kita harus terima mereka, bukan diterima kesalahannya, dibenerin, tapi pribadinya diterima, dibimbing supaya mereka menjadi orang yang benar. Gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar seperti ini. Kita itu harus belajar mereka yang terpuruk lagi dalam keadaan down, kita beri kekuatan. Saya ingat salah satu jemaat kami pada waktu dia menerima Yesus, dia seorang dari agama seberang. Oke. Nah, waktu dia menerima Yesus, ekonominya tambah down. Sudah ekonominya tambah down, terus setelah itu suaminya juga mulai macam-macam. Jadi dia tuh merasa, kok aku terima Yesus jadi kayak begini. Tetapi di
dia berada di lingkungan di mana anak Tuhan mengasihi dia, setiap hari selalu ada yang kirim dia makanan, setiap hari ada yang menguatkan dia. Kalau waktunya sel grup kayak begini apa nih, persekutuan doa, ada yang antar jemput ngajak dia, dan akhirnya dia bangkit dan dia sangat diberkati sekarang. Dan dia bilang, untung aku berada di lingkungan yang tepat. Suaminya pun akhirnya diberkati oleh sikap orang-orang percaya ini dan kembali kepada Tuhan. Mereka diberkati sekarang, sangat diberkati. Nah, karena itu setiap kita, yang pertama, kalau kita melihat ada yang seperti itu, jangan pernah menjauhkan mereka dari Tuhan, justru makin didekatkan. Dan mungkin kita sendiri yang mengalami. Kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi. Terus kita sendiri ngalami gimana? Ada juga satu anak di kami itu, dia bilang, Teda, saya nggak mengenalkan diri saya. Nama saya Ida. Saya biasa dipanggil Tante Ida atau Teda. Sorry ini. Nah, jadi anak itu bilang gini, Teda, aku nggak mau ke gereja. Aku nggak pernah ke gereja. Kenapa? Aku nggak mau ke gereja. Aku ini dalam keadaan terpuruk. Malu aku. Aku malu atas kegagalanku. Aku nggak bisa nemuin orang-orang. Saya ajarin dia, kamu semakin jauh dari Tuhan, itu kamu akan semakin lemah. Yang betul adalah, oke, kamu malu, datang paling pas telat dikit, enggak apa-apa. Saya sampai ngajarin telat, padahal tak boleh ya. Enggak apa-apa, duduk paling belakang. Begitu doa berkat amin, lari keluar. Setidaknya kamu berada di atmosfer pujian penyembahan. Kayak tadi kalau pujian penyembahan kayak tadi apa, kita nggak, wow, dikuatkan, bener nggak sih? Thank you Yolwell, singernya, musiknya luar biasa. Jadi kamu datang kayak begitu, dan firman Tuhan tuh nggak pernah kembali sia-sia. Kamu dikuatkan. Jangan tinggalkan ibadah. Saya push dia. Oke, tak maklumi kalau kamu telat, nggak akan tak tegur. Kamu pulang duluan, aku maklum. Kamu nggak nyapa orang-orang, aku pahami. Dan teman-teman tuh saya kasih tahu, kamu kalau lihat anak itu jangan disapa, jangan ditanya dia. Kamu kalau anak nggak kelihatan, nggak usah. Biarkan dia datang dan pergi. Karena saya nggak mau dia terhilang. Semakin kita dalam keadaan terpuruk, kita tuh harus semakin nempel sama Tuhan, bukan makin menjauh. Segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan itu bukan dari surga asalnya, ya, di Tuhan. Nah, ini murid-murid suruh mereka pergi. Yesus bilang, no, cari jiwa satu aja susah. Ini 5.000 plus loh orang kumpul, ya nggak sih? Kenapa kita baru kayak gitu aja kita suruh pergi gitu? Nah, kumpul tetap. Terus selanjutnya Yesus gak cuma menyuruh murid-murid diam, karena kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, saat itu Yesus nanya sama Filipus waktu lihat orang banyak itu, kita kasih mereka makan apa ya? Itu di kisah di Markus atau di Yohanes yang disebut nama Filipus ini. Kita kasih mereka makan apa ya? Kasih mereka makan, seriously. Yesus, ini 5.000 orang, 200 dinar nggak cukup. Di yang kisah lainnya, Yesus berapa banyak kita mesti kasih mereka, nyiapin mereka, kayak gitu kan? Yesus cuma mau ngetes, bener, ya kan? Kita ada ceritanya. Ada saatnya kesulitan tuh dihadapkan ke kita untuk ngetes kita. Seberapa besar kamu mempercayai aku? Seberapa besar kamu bergantung pada aku? Seberapa besar kamu itu mau pada aku, bahkan pada saat sulit pun? Apa kamu cuma mau mengikut Tuhan enaknya saja, atau dalam keadaan terpuruk pun kamu tetap setia sama Tuhan? Ya, ini kita belajar yang seperti itu. Untunglah temannya yang namanya Andreas bilang, ada anak yang punya 5 roti 2 ikan. Ini Andreas yang bilang di ayat-ayat yang lainnya. Nah, waktu Filipus berkata, kata Tuhan gimana? Yesus bilang, cobalah periksa. Artinya, jangan diam, bergerak. Pada saat kita terpuruk, pada saat kita mengalami sesuatu, bukan kita cuma doa puasa, terserah Tuhan, doa puasa.
tadi, waktu dia terpuruk semuanya habis. Saya punya 4 mobil habis, rumah tinggal 1 sejak saya ikut Yesus. Dan sejak itu juga suami saya melakukan hal yang menyakitkan hati saya. Dia berdoa dikelilingi orang benar, plus dia usaha juga, dia bikin kue-kue, dia jual, dia usaha bisnis ini, bisnis itu, ada usahanya, nggak cuma orang Jawa bilang pasrah bohongan ya, nggak cuma kayak gitu. Jadi dia tuh ada usahanya juga gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Salah satunya di guru sekolah minggu kami, hari itu dia harus bayar uang kuliah anaknya. Dia punya uang lagi dipinjam sama orang, belum dikembalikan, sudah jatuh tempo bayarnya. Suaminya dia bilang, tagihan. Terus kalau dia mau bayar kan bisa bayar, kalau punya uang kan sudah dikembaliin. Terus dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, gimana? Suaminya bilang, itu loh perhiasan wajah dijual. Terus dia bilang, ini perhiasan dari ibu saya nggak ingin jual, tapi ini udah mepet, saya butuh uang. Dia berdoa, dia berusaha, dia cari bongkar apa ya yang bisa aku jual gitu. Terus ketemu dompet sudah usang gitu, keselip. Setelah dia cari-cari, dia nemu dompet usang, dibuka, itu isinya perintilan, anting tinggal 1 dan banyak kayak gitu, emas punya anaknya. Langsung dia bilang, aduh Tuhan, ini aku jual. Ada suratnya lagi setelah usaha. Waktu dijual, saudara tahu kan emas berapa waktu yang lalu? 3 juta lebih loh. Jadi dia bilang, waktu dia jual yang perintilan yang tadinya mau dibuang, usaha nyari, itu nggak cuma nutup uang kuliah, bahkan lebih dari itu. Ada usahanya gitu. Dan Tuhan kayak tunjukkan caranya. Kalau kita bergantung sama Tuhan dan kita berusaha, Tuhan itu tunjukkan sesuatu, kasih impact, gini. Itu benar banget. Dan dikirimnya orang-orang yang bisa menolong kita selama kita bergantung kepada Tuhan. Dan pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Dan kita itu bisa berkata, Tuhan, untung aku dijadikan makhluk, untung aku larinya ke Tuhan. Kita akan bisa berkata seperti itu. Dari kisah 5 roti 2 ikan. Kalau saudara merasa yang sakit dan sembuh, jangan jauh dari Tuhan. Kalau ada masalah kayaknya merokok aku terus, jangan lari dari Tuhan. Kalau rasanya ada Tuhan, aku udah berdoa buat keluargaku sekian tahun, belum juga dia ini, jangan putus asa. Tetap teguh saudara. Ada saatnya Tuhan bergerak, pertolongan yang datang. Dan setelah itu, setelah Andreas menemukan 5 roti 2 ikan ini, dikatakan Yesus menyuruh mereka duduk di rumput yang ada. Saya masih ingat Mazmur 23 ayatnya selanjutnya. Selanjutnya. Iya, saya lupa kasih klik selanjutnya. Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di rumput di padang yang berumput hijau. Hari itu buat murid-murid tempat sunyi, Yesus melihat pada rumput. Hari itu gembala agung sedang berada dengan mereka dan melihat mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Selama aku, gembala agung ada di sana, mereka tidak akan kekurangan, akan ada kecukupan, akan ada penyediaan. Dan Yesus menyuruh mereka duduk. Bapak Ibu Saudara, kata-kata duduk di sini itu kalau dalam bahasa aslinya, duduknya itu duduk yang leyeh-leyeh, duduk yang oke sambil memandang ke atas. Ketika kita bersama dengan gembala agung kita, penyediaannya, pertolongannya itu bisa membuat hidup kita santai. Kita dibiarkan pasrah saja sama aku, percaya
percaya sama aku, duduk dengan baik, biarkan aku bertindak. Itu yang terjadi begitu. Jadi Yesus suruh mereka duduk, dan bagi bangsa Yahudi, makan itu merupakan ritual yang penting. Dan ketika mereka disuruh duduk dengan santai, mereka nurut duduk dengan santai. Dan murid-murid juga nurut, disuruh nyari, nemuin ikan, roti dan ikan. Nurut, karena nurut, jadi ketemu 5 roti 2 ikan. Dan diserahkan kepada Yesus, benar? Dan Yesus ambil dan dia berdoa. Yesus berdoa untuk sesuatu yang sedikit, bukan sesuatu yang berkelimpahan. Itu yang didoakan Yesus. Ucapan syukur atas sesuatu yang seolah nggak cukup. Itu yang didoakan. Dan apa yang terjadi? Ini 12 murid melihat Yesus mengucap syukur. Dia lihat, dan orang yang dekat sama murid-murid yang duduknya di sini-sini, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika kita itu cukup dekat dengan Tuhan, kita itu bisa melihat kemurahan Tuhan. Kita bisa belajar apa yang Dia lakukan. Kita bisa belajar bahasa surga, istilahnya saya. Karena kita cukup dekat dengan Tuhan. Dengan kalau kita baca firman tiap hari itu kan mendekat sama Tuhan. Berdoa tiap hari kan mendekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa belajar Tuhan kayak gini ya, Tuhan harus hadapi hidup. Yesus itu mengucap syukur atas hal yang tidak cukup. Dan hasilnya ketika Dia bagikan kepada murid-murid, murid-murid ini disuruh membagikan. Kebayang enggak? 5 rotinya anak kecil, 5 jelai, roti sederhana ya, pasti pernah dengar pelajaran itu. Sederhana, sedikit, dibagi 12 pria dewasa lapar. Yang ngajak makan tadi murid-murid loh, Yesus lagi sibuk ngajar. Sudah malam sih cari makan. Ini bapak-bapak ini makanya pasti lebih banyak dari ibu-ibu ya. Saya bukan menuduh, tapi seringkali lihatnya kayak begitu, benar ya sih? Makan dia yang banyak. Berarti mereka itu punya kebutuhan makan yang banyak, ya kan? Dengan roti yang secuil, nggak sampai separuh loh, 5 dibagi 12. Waktu mereka lihat, astaga, kok cuma segini ya Tuhan? Dan disuruh bagi. Dan tiap orang kalau saya bayangkan 5.000 itu pasti lebih dari 5.000, bawa anak, bawa istri. Kira-kira oke lah kita pasin 12.000 orang. Berarti satu orang bagi 1.000 orang kan? Kali segini 1.000 orang, nggak masuk akal. Tapi mereka tahu. Berapa banyak dari kita ketika kita mendapat berkat, Tuhan ingatkan wajah, Tuhan ingatkan sesuatu, kita masih berdoa. Tuhan gak nyuruh kasih semua, Dia juga memberikan hikmat. Gak, udah kasih semua, satu anak gelap gitu, enggak. Dia menyuruh memecahkan. Jadi tidak semua yang diminta sama Tuhan, sebagian. Dan murid-murid bergerak dengan iman. Dia mulai membagi. Dan atmosfer berubah. Ketika murid-murid dengan langkah iman dia berbagi, orang yang dibagi akan lihat, hati segitu ya aku berbagi. Dan murid-murid mulai punya passion, punya kasih sayang kepada orang-orang. Kasihan ini bukannya lapar sekali aku kasih. Mungkin ada yang kelewatan. Ketika ada yang kelewatan, orang sekitar kan melihat, hah? Cuma segitu dibagi. Dan mereka lihat kok masih ada. Iman mereka juga tumbuh. Jadi mereka juga mau membagikan apa yang ada di tangannya. Apa yang terjadi? Atmosfer iman bertumbuh. Hati mereka yang mau berbagi terbentuk. Iman bertumbuh. Ini terjadi ketika anak Tuhan tidak ragu-ragu berbagi atas apa yang kelihatannya tidak mungkin. Seringkali dalam hidup kita, apalagi sekarang ekonomi lagi sulit, ketika waduh, uang cuma segini, gaji ini pas-pasan semuanya naik, masih disuruh kasih perpuluhan, masih disuruh kasih persembahan, diajak mission trip, diajak bakti sosial, diajak memberi sini sana, nggak bisa.
ini udah pas buat kita. Tapi ketika kita digerakkan, jangan pernah ragu memberi saudara. Apalagi disiplin rohani. Disiplin rohani itu perpuluhan, persembahan itu disiplin rohani. Jangan pernah ragu. Kalau untuk Tuhan jangan pernah hitungan. Itu prinsip sekali. Dan biarkan Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Jadi mereka itu membagi. Dan ketika orang berbagi, sekelilingnya berubah. Demikian juga ketika gereja berbagi. Saya dengar tadi sini bikin mission, berbagi ke situ. Ketika gereja berbagi, orang sekitar, penduduk sekitar melihat itu diberkati dan menumbuhkan passion mereka terhadap orang lain juga, gitu ya. Nah, jadi dari itu mereka berbagi, dan kalau kita lihat roti kecil yang sederhana ini terbagi bagi semuanya, dan sisanya 12 bakul. Ada hal yang lebih, kelebihan bisa terjadi ketika kita memecah roti. Jangan pernah ragu memecah roti, walaupun itu sepertinya nggak mungkin Tuhan. Tapi ketika kita memecah roti, berkatnya itu akan melebihi dari dugaan saudara. Amin. Dan saya tutup dengan kesaksian saya kembali, kesaksian saya pribadi. Jadi saudara, saya beberapa tahun yang lalu itu sekolah di Singapura, dan saya suka dengan fashion. Wah, mereka saya tahu. Jadi saat itu Louis Vuitton itu tas mahal pokoknya. Itu mengeluarkan satu tas yang namanya Neverfull. Pertama kali tas merek mahal-mahal itu mengeluarkan yang begitu, bentuknya cuma kayak kotak gini. Nah, terus saya bilang, saya masih sekolah di School of Theology. Saya tiba-tiba ingat ini berbagi. Waktu itu terus saya, ayo kita ke Orchard. Sekolah saya itu di Jurong, 1 jam ke Orchard. Jadi kalau pergi ke situ tuh kita tuh udah kayak happy gitu. Anak kos-kosan keluar masuk kota gitu, karena sekolahnya agak di ujung. Sampai di sana saya lihat tas ini, harganya mahal sekali. Waktu itu saya lagi punya berkat. Jadi hari kedua itu sudah habis dibeli orang. Terus saya pikir, oke, saya bikin janji iman. Bulan depan saya menabung saja. Bulan depan saya mau begini. Saya tulis nama. Anda kalau mau Anda harus inden. Waktu itu saya tinggal Jawa. Inden. Saya ingat harganya 880 yang kecil Singapura dolar. Yang agak gede 980. Yang gede lagi 1080. Nah, waktu itu saya beli yang tengah 980. Saya kan mengaku, pokoknya nabung tabungan saya ini ada. Hari-hari ini saya ini pokoknya saya beli. Saudara tahu enggak? Saya sudah tulis namanya. Keluar dari tokonya di Orchard itu, keluar dari toko LV itu ada undang-undang apa? Nah, saya baru turun di nomor 2, klik. Tuhan ngomong di hati, tidak, kamu ya nggak pakai tas itu tetap hidup kok, tetap nggak apa-apa. Ini bukan hal penting. Itu loh, ada pelayanan sedang perlu dana kira-kira 1050 Singapura dolar. Saya ngomong, ya Tuhan, saya pengen, kenapa waktu nggak beli sepatu yang sama $1 $50, $2 $3, barang yang sedikit saya diminta. Giliran saya harus nabung, saya di sini diminta. Saya belajar taat. Aduh, sudah keinginan janji iman untuk beli tas Louis Vuitton baru, gak jadi beli. Oke Tuhan, awal bulan hasilnya saya kasih ke pelayanan itu. Saya bilang gitu, saya bikin gitu akhirnya. Disuruh pecah rotinya sama Tuhan. Oke. Saudara tahu, ini masih 2 minggu atau 3 minggu? 2 minggu nggak salah. Seminggu kemudian teman saya dari Indonesia datang. Iya ketemu. Kita itu kalau ada teman dari Indonesia datang, itu senang karena diajak makan. Anak kos itu diajak makan paling senang. Di situ
gitu kan. Setelah itu besok ketemu lagi, oke. Besoknya saya pulang sekolahnya sampai jam 1:30, ulanglah saya. Pulang, yuk diajak lagi ke ojek. Ya kita berangkat lagi, mampir terus bilang, tidak, aku sudah sampai di mana? Jadi misalnya ojek itu misalnya di sebelah sana ada toko pakaian lagi sale. Jadi saya coba, dilihat, walaupun nggak beli kita lihat kan seneng gitu kan, lihat gitu, terus habis itu, kamu kesini, loh kamu di mana? Saya nanya, saya lagi ada di MV Louis Vuitton, memang tas itu bagus banget, kamu kesini, wow, saya gini, kamu beli ya, bagus itu memang aku kepingin tapi enggak deh, saya bilang gitu kan, iya kamu kesini, aku sudah pesen, aku dapat barangnya udah datang dan aku beli buat kamu, saudara. Saya sampai terasa, oh Tuhan, ketika saya memecah rotinya ini belum saya kasihin, belum saya berikan, berkat sudah ngejar saya ditelepon suruh datang kepada kemuliaan Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Saya tuh ditelepon sampai saya lagi nyoba baju, sini taruh bajumu, gitu saya lari ke tokonya karena saya mau dikasih tas impian saya itu. Dan saudara, saya nggak dikasih yang harga 980. Ngapain beli yang gini nanggung? Beli yang besar sekali 1080. Ingat berapa tadi kebutuhan? 1050. Berapa Tuhan ganti saya? 1080 dikasih bunga, saudara. Padahal saya belum kasih janji iman saya, tapi Tuhan sudah ganti dengan luar biasa. Saya mungkin bisa beli tas itu dengan hasil usaha saya happy. Tapi dengan cara ini, melalui tangan Tuhan, apa yang terjadi? Saya begitu bersyukur, saya sangat emang tas itu. Setiap saya lihat kemurahan Tuhan, saya lihat janji Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah merem. Bahkan hal yang tidak membuat kita mati istilahnya, kita tetap bisa hidup tanpa itu. Kesenangannya kita, Tuhan itu akan penuhi, tapi kita mesti taat dengan kita mau berbagi, kita mau mendengar suaranya dan gak ragu-ragu ketika dia minta kita melawan. Sore ini, malam ini ketika kita mendengar tentang 5 roti 2 ikan, saya berdoa Anda semua mempunyai perspektif pelayanan yang berbeda, membuat Anda lebih senang berbagi dan ragu-ragu dan mempercayai Tuhan. Dia Allah yang mau membuat kita laya-laya, santai. Diberinya kecukupan atas hidup kita. Situasi seperti ini jangan khawatir. Kita punya Allah penyedia, Allah penolong, dan Dia memberikan lebih dari cukup. Ya, puji Tuhan. Saya tidak memperpanjang. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Haleluya. Mari saya dan semua berdiri. Kita mempercayai kita punya Tuhan yang besar. Aku karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Allah yang setia, ku tidak
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya, yang penuh pertolongan, Dia ada di sini. Dia kenal kemampuan kita. Terima saudara. Kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan di tempat ini menteraikan firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama, tetapi semakin diperkuat. Kami mempercaya Tuhan lebih. Engkau Gembala Agung yang tidak pernah Tuhan membiarkan kami kekurangan. Engkau selalu ada, penyediaan-Mu selalu ada, bahkan berlimpah bagi setiap kami. Ajar kami peka akan suara-Mu. Ajar kami memiliki hati yang memberi ya Tuhan lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan di dalam memecah roti kami akan menerima kelimpahan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk tempat ini, berkati Tuhan tempat ini. Kirim jiwa-jiwa lebih untuk saling menguatkan. Biar di tempat ini Roh Allah selalu ada. Ada damai sejahtera, ada penghiburan. Tempat ini akan jadi sumber kekuatan buat mereka yang memerlukan. Persatukan Tuhan setiap hati. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu Tuhan memperhatikan setiap kami. Hamba juga berdoa untuk
buat setiap pribadi Tuhan. Tuhan yang tahu kebutuhan, Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Allah penjawab doa, jawab doa. Yang sakit disembuhkan, dalam masalah Tuhan selesaikan, beri jalan keluar. Yang butuh jalan keluar Tuhan beri, yang sedang dalam keadaan bingung Tuhan beri Tuhan pengetahuan, terus perkuat mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ini, memperkenalkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di bawah ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Mari sekali lagi tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, buat berkat firman-Mu yang sangat menguatkan kami, mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Kau selalu memberkati kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hamba firman-Mu, Ibu Ida, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaan apapun yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan berlimpah. Kau memberkati terus pelayanannya dimanapun beliau berada. Jadikan dia ini saluran mulut-Mu Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan oleh nama Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami rindu memberi yang terbaik, sebab Tuhan Kau terlebih sudah sangat baik dan memberkati kami berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami memberkati persembahan kami, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Apa persembahan yang diserahkan? Sama-sama nyanyikan lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Aku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus lagi, sungguh amat baik, untuk selama. Kasihkan ini sama-sama bagi Tuhan. Kasihkan kita Tuhan Yesus lagi, sungguh amat baik, untuk selama. Tuhan Yesus lagi. Jangan berkesudahan sampai yang utama sampai semua. Amin. Selalu baru dapat berubah hidupku. Hari berkati kami, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus akan sempurna sama-sama. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dan selamanya, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Malam hari ini kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam semuanya, salam. Terima kasih Bunda buat firman Tuhan malam ini. Luar biasa. Terima kasih juga Bu Selly sudah memberikan kesempatan saya waktu untuk kesaksian di wadah ini.
Ya, sebelum saya kesaksian malam ini tuh saya tuh bingung. Saya tuh tanya sama saya, mau kesaksian yang mana? Saya bilang gitu ya, karena kesaksian saya tuh banyak. Kesaksian saya tuh, hidup saya tuh yang teman-teman tuh saya dibilang sangat banyak sekali ya gitu. Kalau misalnya saya diberikan kesempatan sama Bu Sherly untuk memberikan kesaksian 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali, itu kira-kira 2 tahun baru saya selesai kesaksian saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ivan. Saya teman kecil Sherly 1 kelas di SD Katolik. Teman kelas ya, kelas 4 sampai kelas 6. Ya, saya tuh juga kadang bingung ya. Saya tuh tanya, Tuhan, kenapa kok lihat orang-orang yang lain itu loh, hidupnya tuh enak, jatah raja gitu ya. Saya kok enggak ke depan. Saya tuh heran gitu kan ya. Saya tuh sampai kemudian ikut full gospel di TMI. Kemudian saya tuh mencari jawaban apa, kenapa kok sampai seperti ini, itu kan dan seperti itu. Kemudian saya bilang itu apa? Aja bilang orang Agri itu, Pak Ivan itu apa? Gambaran ayat di masa now, kayak gitu. Aja bilang Pak Ivan itu udah sering mati, tapi bagaimana Tuhan meluputkan Pak Ivan itu dengan caranya luar biasa. Aja bilang Pak Ivan itu kalau bukan Pak Ivan pasti stres, udah pasti bunuh diri. Ada lagi bilang, beda saya Pak Ivan, apa dari semua kesaksian Pak Ivan itu, semua itu masalah itu bukan masalah biasa, tapi percaya saya Pak Ivan, Tuhan itu sayang sama Pak Ivan itu, tapi belum membuat saya itu apa yang rasa penasaran saya itu terjawab gitu. Sampai pada akhirnya itu saya itu ada seorang apa dokter Dian Glory di Surabaya itu, ada namanya Pak Martin itu memberikan jawaban yang membuat saya oh iya, jadi saya itu menerima gitu kan ya. Pak Martin itu bilang di semua kesaksian Pak Ivan itu Pak, beda saya Pak Ivan itu bukan persoalan biasa Pak, beda saya Pak Ivan, nama Tuhan sangat diberkati di dalam diri Pak Ivan, semakin dipermuliakan di dalam diri itu Pak Ivan. Itu baru saya itu apa nggak mengeluh, nggak macam ya Tuhan tapi itu teman-teman ya mereka. Nah ini apa salah satu kesaksiannya saya akan saksikan malam ini yang ingat Pak ya Bu ya. Berarti 2010 bulan 10 2010 bulan 10 itu anak saya kan baik 2, Jennifer sama anak lain, anak 2 cewek-cewek. 2010 bulan 10 itu tanggal lahirnya tuh beda, cuma sama bulannya. Kemudian anak saya lahir yang kedua itu bulan 10 bulan tahunnya itu 2010. Kira-kira bulan 10 anak saya kan yang ketiga umur 4 bulan. Kemudian mertua saya di Jakarta itu telepon, ya nah kamu pergi ke Jakarta, apa repot kepingin ketemu sama cucunya papa yang nomor 2. Akhirnya saya naik kereta api pakai di stasiun Pasaturi. Kemudian saya tuh nunggu di ruang VIP sampai proses pemberangkatan. Di waktu pemberangkatan, nah saya kan juga kasihan Pak ya Bu ya, kasihan istri saya kan habis lahiran 4 bulan. Saya bilang sama istri saya, sini saya jangan anak lain, kamu kan habis lahiran jangan angkat berat-berat. Saya gendong Bu, anak saya anak lain sampai saya bawa kopernya supaya istri saya itu cuma gandeng anak saya 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan kan bersendiri Bu ya Pak ya. Wes kamu gandeng dia aja, aku tak mau gendong anak lain sama Mbak Koper kasihan kamu. Kemudian waktu saya gendong itu, ya anak itu saya pegang, saya tuh tidak tahu prosesnya
tidak tahu kejadiannya. Tiba-tiba anak saya 2 tahun 4 tahun itu hilang. Loh, jadi mana? Belum sama aku kaget. Hilang Pak Bu. 2 tahun 4 bulan kan Islam anak terus senang-senang kayak layu keluyuran. Hilang Pak, saya di stasiun itu tidak ada. Saya cuma pegang angel. Yang kedua anak itu akhirnya itu panik Pak. Bapak Jenny teriak semua gak ketemu. Akhirnya di dalam kalau saya itu Pak, orang kalau biasa kan mungkin kan lari ke pusat informasi, ya kan minta tolong diinjekkan supaya ketemu. Anak saya teriak-teriak, bukan itu Pak, namanya anak hilang itu punya otak, gak punya hati, itu pengalaman Pak. Kemudian di saat saya tahu saya tuh ingat firman Tuhan. Jangan berdoa bertele-tele seperti engkau tidak mengenal Tuhan Allahmu. Anak saya gendong ke dia lagi. Saya doa satu kalimat gak panjang-panjang. Saya cuma bilang, Tuhan, anak saya hilang Tuhan. Tolong Tuhan Yesus temukan anak saya. Setelah itu saya diam udah itu Pak. Itu cuma 2 detik Pak. 1 detik, 2 detik. Suara yang sangat jelas Pak masuk dalam hati saya. Dan itu adalah suara Tuhan pertama yang masuk yang saya alami. Saya tuh mengalami 5 kali Pak suara Tuhan. Dan ini pertama kali. Akhirnya kok ada suara Tuhan tiba-tiba suaranya sangat jelas sekali, sangat jelas. Dalam hati saya itu bilang apa? Anakmu di kereta. Anakmu di kereta. Saya kan jadi bingung ya. Tapi kan menurut diri saya kan mandi loh, tunggu jajan namanya kecil ya. Tapi saya tuh menangis Pak, itu suara Tuhan saya bilang. Ini jawaban doa saya tadi, ini suara Tuhan saya bilang. Saya langsung lari Pak, nanti belok ini kan kereta api itu ya Pak ya. Itu kan jalan kami pegang 50 meter lah ya. Saya tuh lari Pak, langsung saya lari saya kebeduk. Begitu dekat di kereta apinya, saya tuh baru mikir. Nah sampai sempat ke dia itu, anakku berhenti Pak, ketakutan ya kan. Gimana caranya? Saya bilang, nggak mungkin. Apa bisa ketemu gitu kan ya. Akhirnya kemudian Pak tiba-tiba ya kan, kalau memang surat Tuhan kan Tuhan pegang itu bisa terjadi. Tiba-tiba Pak ada suara yang jelas sekali dari sebelah kiri, ibu-ibu teriak, hei Pak, kamu jangan naik sendirian, tungguin papamu. Saya tuh kaget, tungguin papamu. Setelah saya pegang kiri Pak, Bu, percaya gak percaya Pak, tapi ini anak saya tuh dari kereta api jatuh Pak, kamu Pak. Kakinya tuh itu kereta api nih Pak ya. Kakinya anak saya udah naikin 1 kali Mbak. Itu telat 1 detik saja Mbak. Atau misalkan itu anak saya sudah masuk gini, itu nggak mungkin saya kelihatan itu anak saya. Jadi itu anak saya itu udah di tangan yakinnya tuh. Tapi terus hilang Pak anakku itu. Bu, anak saya hilang dia bilang. Hilang anak saya bilang tuh. Akhirnya apa? Begitu ibu itu bilang, tunggu anakmu, apa bapakmu jangan kayak gini ya. Ternyata kakinya di sini. Langsung begitu saya lihat anak saya naik kereta api, kakinya udah naik. Akhirnya saya langsung lari. Saya gendong. Nangis saya Pak, saya bilang terima kasih Tuhan buat mujizatmu. Itu saya mengalami apa? Suara Tuhan untuk pertama kalinya Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom Bapak-Ibu. Bapak-Ibu diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mewakili pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Tujuwono atas firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus.
Untuk ibadah worship NEK PDKRS pada bulan April 2026 akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2026, dilayani oleh Pastor Yusuf Santoso MA. Ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru datang pada hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang baru datang malam hari ini, selamat datang Bapak selamat datang. Nanti sebelum pulang bisa mengisi buku tamu kita, nanti kita bersama berdoa. Ya, selamat datang Bapak. Ya. Berikutnya untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi tentang PDKRS bisa menghubungi Bapak Chris, beliau yang main di quad, atau Ibu Siari, bisa menghubungi beliau berdua atau pengurus di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan Bapak Ibu dipanggil berdiri. Yang kiri ibadah nanti kita akan berdoa dan berdoa. Kita akan serahkan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau sudah memberkati kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Kau sudah memberkati kami Tuhan hingga sampai malam hari ini Tuhan. Kami sudah menikmati berkat-Mu ya Tuhan, yang sungguh luar biasa. Firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan bersama kami Tuhan, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang kami sudah terima berkat-Mu Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu Evangelis Ida Tejuan Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, apapun Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu berada untuk pelayanan Tuhan, Kau menyertai, memberikan kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Kau memberkati satu persatu Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan menjadikan kekuatan senantiasa kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Tuhan, baik di dalam keluarga kami, di dalam dimana kami tinggal, lingkungan kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, kami dapat memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, khususnya untuk pemerintah kami Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami Tuhan yang tertinggi, baik Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan seluruh menteri-menteri yang ada saat ini Tuhan. Berkat-Mu atas mereka semua Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan untuk bekerja Tuhan, menurut kehendak-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah kami tinggal Tuhan. Terlebih Tuhan, di mana kami saat ini beribadah di PDKRS Tuhan. Kau memberkati Tuhan untuk Bapak Lurah, Bapak RT RW yang ada di tempat ini Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, Kau juga memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk berjalan dalam seluruh kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan bekerja untuk warga dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk pengurus yang ada di PDKRS Tuhan. Memberkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya PDKRS Tuhan semakin berkati, semakin hari semakin banyak jemaat untuk kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Bapak, kami malam hari ini juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin saat malam hari ini belum bisa hadir Tuhan, yang mungkin saat malam hari ini ada kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kesembuhan senantiasa Tuhan, dan juga mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami perekonomian yang kurang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberikan jalan yang terbaik untuk kami semua Tuhan, sehingga kami bersama malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Di bulan yang akan datang kami akan bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua doa dan ucapan syukur kami malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.